ここからがネクロマンサーの本領だ。起きろ。 Halo penggemar anime solo leveling, kembali lagi bersama saya di channel Zero Anime. Gimana nih kabar om dan tante-tante? Apakah kalian semua sehat? Kalau sehat, alhamdulillah ya. Mimin juga sehat, walaupun belum mendapatkan janda anak yang ke-24. Nah jadi, di video kali ini, Mimin bersepakatan untuk upload video fullnya, yang dimana Suho akan terus bertarung melawan sosok monster, hingga sosok monark, yang bahkan sampai membuat dirinya terus-menerus bertambah kuat dan berkembang layaknya seperti Jinwo. Tapi sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya om dan tante-tante subscribe dululah channel Mimin, biar aku lebih semangat lagi bikin videonya, dan semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Setelah kita menyaksikan pertarungan Suho melawan murid yang bernama Lencul, namun Suho berhasil dikalahkan, dan hilangnya Jinwo bersama Nona Cahaein, selang 2 tahun kemudian, kini kita kembali diperlihatkan dengan Suho yang sudah menjadi mahasiswa perkuliahan di tahun kedua. Bertepatan ketika dirinya sudah pulang, terlihatlah dengan petugas-petugas yang sedang menjaga gate dan menyuruh semua mahasiswa untuk tidak mendekati gate. Suho yang melihat momen tersebut sontak membuat ekspresinya begitu sedih karena menyadari seisi dunia yang telah berubah pada 3 tahun lalu. Kemudian berkata-kata di dalam benaknya, "Gate adalah jalur menuju sebuah dungeon, di mana monster di dalam akan keluar dan mengamuk setelah waktu tertentu berlalu. Tapi manusia juga mulai berubah-ubah, seperti kami memang dimaksudkan untuk menghadapi mereka. Superhuman yang bisa menggunakan mana dipanggil, dan Awakener juga mulai bermunculan. Kekacauan ini, di mana semua orang yakin itu akan berlangsung dalam waktu yang lama bersamaan dengan dunia yang terus berubah. Dengan segera diatasi setelah seorang Awakener bernama Wojinkul menciptakan asosiasi Hunter, mengumpulkan semua yang ada di bawah satu bendera dengan gelar Hunter. Kini, dunia terpisah antara Awakener Hunter dan masyarakat yang belum terbangkitkan. Saat beberapa orang perlu bekerja keras seperti semut untuk mendapatkan uang, beberapa orang lain mendapatkannya dengan mudah. Perbedaan itu membuat para semut menyadari dengan batas mereka. Sekeras apapun sosok yang belum bangkit mencoba, mereka tidak akan pernah bisa menutupi jarak antara diri mereka dan Awakener rank A. Dan dunia akan berakhir jika para Hunter tidak menutup gate. Dengan kata lain, saat masyarakat biasa tidak bisa bertahan tanpa para Awakener hidup dengan baik tanpa mereka. Itu sebabnya semua orang berterima kasih pada para Hunter. Lagi pula, bukankah merekalah alasan rakyat biasa sepertiku bisa hidup damai? Tapi, sebuah kecemasan mulai muncul di sudut hatiku. Apa aku mulai terbiasa tidak memiliki sesuatu? Orang tuaku menghilang. Aku harus bertahan hidup dengan bergantung pada orang lain. Juga pada waktu di mana aku merasakan tidak bisa melakukan apapun. Setelah semuanya diambil dariku, perasaan tak berdaya memenuhi lubang hatiku. Bahkan ibuku sering berkata padaku bahwa aku tumbuh mirip dengan ayahku. Jadi bagaimana ayah melepaskan diri dari perasaan tak berdaya ini? Namun, setelah mengatakan hal itu, datanglah salah satu rekannya yang langsung mengagumi konsentrasi dari Suho. Kemudian, saat mempertanyakan dengan apa yang digambar Suho, Suho pun langsung memberitahukan bahwa dirinya menggambar apapun yang sedang dipikirkan. Namun siapa sangka, ternyata Suho menggambar seekor semut yang mirip seperti Grand Marshal Beru. Scene berpindah ke sisi gate, yang dimana para Hunter sudah keluar, dengan terlihat begitu santai, sambil melambaikan tangannya. Hingga saat salah satu tim petugas menghampiri Hunter yang bernama Kim Jongsu dan langsung mengatakan, "Kerja bagus," Jongsu pun memberitahukan dengan raidnya yang berjalan dengan baik. Bahkan ia juga mengatakan bahwa ada sesuatu yang ingin disampaikan ke asosiasi Hunter soal dirinya bersama Hunter lain bertemu dengan monster tipe baru. Mereka adalah monster humanoid dengan api biru yang berkorbar dari mata dan mulut mereka dan menyerang dengan cakar hingga taring mereka. Tapi, serangan mereka tidak kuat. Karena aku masih baik-baik saja setelah tergores, mereka bukanlah masalah besar, tapi mereka tetaplah monster yang belum pernah kita lihat sejak munculnya gate. Akan tetapi ketika petugas itu menyuruh Jongsu untuk membuat laporan sederhana soal apa yang terjadi selama raid kepada asosiasi Hunter, terlihatlah dengan salah satu lengan tangan Jongsu yang tergores dan secara tiba-tiba mengeluarkan kobaran api berwarna biru yang membuat Jongsu tampak dikendalikan.
Hingga saat petugas tersebut tampak terlihat begitu bingung, pada saat itulah Jong-soo tiba-tiba membuka mulutnya secara lebar-lebar dengan diiringi tatapan mata yang terlihat begitu menyeramkan. Alhasil, terjadilah serangan yang membuat Hunter dan sekumpulan petugas-petugas di sana langsung dikejutkan. Kemudian, saat salah satu Hunter menyadari dengan api biru yang sama, halnya seperti di dalam dungeon, di momen itulah monster Jong-soo sudah berada di depannya hingga langsung kembali melancarkan serangan. Menyadari hal tersebut tentu membuat semua orang tampak terlihat begitu panik hingga langsung berlari untuk menyelamatkan diri. Mereka yang tidak bisa kabur seketika langsung diserang layaknya seperti monster zombie yang melahap umat manusia. Teriakan mereka seketika terdengar oleh beberapa orang di dalam ruangan seni yang bahkan membuat Suho menghentikan gambarannya. Kemudian, saat Suho menolehkan matanya melewati jendela, di momen itulah dirinya langsung dikejutkan dikarenakan melihat sekumpulan para petugas-petugas seperti monster dengan diiringi memancarkan sebuah kobaran api melewati mata dan mulut mereka. Hingga di momen perdebatan mereka untuk segera pergi seketika terdengar oleh para monster. Namun saat salah satu dari mereka menyuruh Hunter Awakener bernama Talim agar bisa melakukan sesuatu, dan Talim memberitahukan bahwa dirinya seorang Hunter rank E saja. Di momen itulah Suho kembali dikejutkan saat melihat salah satu monster humanoid yang sedang berada di salah satu gedung di depannya. Kemudian, saat monster humanoid itu sedang tertunduk, di saat itulah monster humanoid tersebut langsung melesat ke arah mereka melewati jendela. Mereka yang menyadari momen itu tentu membuat mereka tampak dikejutkan hingga langsung bertindak untuk menyelamatkan diri. Akan tetapi, ketika salah satu wanita Tobrut yang tidak bisa berdiri dikarenakan kakinya ditimpa oleh sebuah tumpukan kaca dan meminta tolong kepada Suho, namun entah kenapa Suho tak membantunya sama sekali, melainkan langsung melarikan diri sambil memberitahukan bahwa dirinya akan memanggil Hunter. Akan tetapi setelah dirinya melangkahkan kakinya beberapa langkah saja, di momen itulah ia bisa menyadari dengan kesalahan, kemudian bergumam di dalam benaknya, "Sial, kenapa aku berkata begitu? Aku meninggalkannya dalam bahaya. Tapi satu-satunya hal yang bisa orang yang bukan Awakener sepertiku lakukan. Tidak ada yang akan berubah jika aku tidak melakukan sesuatu dan terus membuat alasan. Kau harus menemukan sesuatu yang bisa kau lakukan. Ayah, apa yang akan kau lakukan?" Kemudian, saat monster humanoid sudah berhadapan dengan cewek Tobrut, dan cewek Tobrut yang terlihat begitu panik hingga menangis. Pada saat itulah monster humanoid langsung melesat ke arah cewek Tobrut untuk melancarkan serangannya. Tapi bertepatan dengan momen tersebut, muncullah sebuah tabung gas di depan muka monster humanoid yang membuat dirinya langsung tumbang. Siapa sangka ternyata yang melancarkan ayunan tabung gas tadi adalah Suho. Kemudian setelah serangannya tadi berhasil membunuh salah satu monster humanoid, terbentuklah notif sistem secara perlahan-lahan bernama Alert yang berisi tentang notif pemberitahuan bahwa Suho telah memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan Scray Quest Courage of the Week. Kemudian berkata di dalam benaknya, "Dulu aku mendapatkan mimpi yang mirip seperti game. Demi mengalahkan monster yang terus bertambah kuat per lantai, aku menaikkan level dan melawan mereka lagi dan lagi. Dengan monster yang terus bertambah kuat, aku juga harus menjadi lebih kuat. Begitulah, lewat banyaknya tantangan, akhirnya aku mencapai lantai teratas. Namun bos yang aku hadapi di sana sangatlah kuat. Meski dia adalah musuh, aku hanya bisa mengagumi dan iri pada kekuatannya. Dan untuk beberapa alasan, identitas bos terakhir itu adalah ayahku sendiri. Mungkin itu karena gambaran tentang ayahku menjadi gambaran di dalam mimpiku. Ayahku orang yang kuat dan bisa diandalkan, dan bagaimana caranya menjadi sekuat itu." Dan setelah mengatakan hal tersebut, di saat itulah dirinya kembali bergerak menyerang monster humanoid dengan membawa alat pemadam kebakaran yang diiringi dengan kembali bergumam di dalam benaknya, "Ayah, kalau kau dalam situasi yang mengejutkan seperti ini, kau pasti melakukan tindakan yang sama kan? Apa yang harus kulakukan sekarang? Kudengar serangan dari orang yang belum awaken, dan kurang mana tidak mempan pada monster." Tapi ketika dirinya menyadari dengan serangannya, tanpa adanya sebuah pemikiran, di saat itulah waktu tiba-tiba berhenti yang membuat Suho kembali dikejutkan dan bingung dengan apa yang terjadi.
Setelah itu, muncullah beberapa notif sistem yang kembali memberitahukan bahwa Suho telah memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan quest rahasia, dan notif sistem yang memberitahukan bahwa Suho layak untuk menjadi player. Maka dari itu, ia pun langsung dipertanyakan, apakah Suho akan menerimanya atau tidak. Menyadari hal tersebut, sontak membuat dirinya kembali mengingat dengan mimpinya yang pernah terjadi pada waktu itu. Kemudian, saat memikirkan hal itu dalam beberapa detik dan menyadari dengan situasinya yang sangat mencekam, tentu Suho langsung menerimanya. Setelah itu muncullah pancaran cahaya berwarna kuning keemas-emasan, dengan diiringi munculnya beberapa notif sistem pemberitahuan lagi yang mengatakan ucapan selamat kepada Suho karena sudah menjadi player. Kemudian, pemberitahuan selanjutnya berupa sebuah beberapa hadiah quest yang bernama Courage of the Weak, Blessing Great Spellcaster, Kandiaru Blessing dan Perapal Agung yang bisa membuat Suho lebih kuat semasa hidup. Bahkan Suho juga mendapatkan efek longevity yang bisa menyembuhkan segala penyakit seperti racun dan janda. Namun, bukan hanya itu saja, melainkan status window juga dengan adanya nama dirinya yang masih level 1 dan skill aktif yang bernama Rules Authority. Setelah menyadari hal tersebut dengan ekspresi wajah yang terlihat begitu tersenyum, datanglah notif sistem lagi yang kembali memberitahukan soal nama monster tersebut. Ketika sudah mengetahui dengan nama monster humanoid berkat notif sistem yang bahkan membuat dirinya kembali menyadari kalau sekarang dirinya sudah menjadi awaken, ia pun langsung bertindak melancarkan serangan, namun dengan cara melemparkan alat tabung gas dengan diiringi serangan pemukulan yang membuat monster humanoid bernama Mistburn seketika langsung terhantam ke atas. Menyadari dengan serangan pemukulannya yang begitu kuat, Suho pun kembali bergerak melancarkan serangan, tapi dengan berbalik arah yang dilanjutkan dengan serangan penendangan yang membuat monster humanoid di depannya sangat kesakitan hingga berhasil dikalahkan. Setelah berhasil mengalahkan salah satu monster humanoid, muncullah notif sistem pemberitahuan. Namun soal quest tutorial, jika Suho berhasil mengalahkan monster humanoid lagi, maka levelnya akan naik ke level 2. Menyadari hal itu lagi dengan adanya keyakinan di dalam dirinya yang menjadi awaken tentu membuat dirinya kembali bergerak melancarkan serangannya. Akan tetapi, hal tak pernah terjadi ketika dirinya melihat serangan pemukulannya yang bisa ditahan. Hingga di momen itu juga, Suho mendapatkan serangan cakaran kejutan yang membuat dadanya tergores sampai mengeluarkan percikan darah yang begitu banyak. Dan saat dirinya menendang monster humanoid dengan tujuan mencoba menghindari sambil melihat lukanya dengan ekspresi yang begitu kesakitan, tentu membuat dirinya kembali bergumam di dalam benaknya. Aku akan berubah menjadi monster kalau serangannya mengenaiku. Dan apakah aku akan menjadi monster meski baru awakening? Tapi setelah mengatakan hal tersebut, muncullah notif sistem lagi yang memberitahukan mengenai debuff yang sudah dihapus. Karena efek dari longevity, maka dari itu seluruh luka-luka sampai racunnya tentu telah terhapus dan berhasil disembuhkan. Namun saat menyadari momen itu, bertepatan dengan momen itulah monster humanoid kembali melancarkan serangan yang membuat Suho terhantam ke lantai, yang bahkan sampai membuat Suho bergumam di dalam benaknya. Kalau aku lebih lemah dari rank D yang menjadi monster, itu berarti aku rank E. Padahal aku baru menjadi awakener dan sudah memikirkan rankku. Di dalam kepanikannya sambil menahan serangan monster humanoid, muncullah notif sistem pemberitahuan, tapi soal penawaran 5 hadiah point stat dan 3 strength. Hingga di momen saat Suho sudah menerima penawaran tadi, di saat itulah dirinya kembali melancarkan serangan pemukulan dan menendang sampai membuat monster humanoid itu terpental ke atas. Ketika menyadari monster humanoid yang belum juga berhasil dikalahkan, Suho pun kembali melancarkan serangan pemukulannya yang tepat berada di muka monster humanoid. Bahkan ia juga mendapat serangan dari monster humanoid yang membuat dirinya bisa mengetahui kalau peningkatan strength-nya saja belum bisa mengalahkan monster humanoid. Maka dari itu, ia pun langsung berniat ingin menggunakan semua poin hadiah untuk meningkatkan strength yang ke-14 menjadi 19. Kemudian terbentuklah sihir kekuatan yang sedang terkumpul di salah satu tangan pemukulannya. Alhasil, terjadilah serangan pemukulan yang berada di mulut monster humanoid
yang bahkan sampai membuat gigi monster humanoid rontok seketika. Kemudian Suho lanjutkan dengan cara menunduk ke bawah yang langsung kembali melancarkan serangan pemukulannya sampai membuat dinding di ruangan retak yang semakin lama menjadi hancur dan tembus. Serangan demi serangan terus dilancarkan oleh Suho sampai membuat monster humanoid tersebut tak bisa menahan dan terbang ke belakang layaknya seperti pesawat. Setelah mengalahkan monster humanoid Awaken Rank D terkuat hingga berhasil menaiki levelnya ke level 2, di momen itulah Suho tampak terlihat begitu tercengang sambil melihat luka yang berada di lengan tangan, kemudian berkata-kata di dalam benaknya, "Dengan ini, aku juga seorang Awakener. Sekarang aku bisa melakukannya, karena sekarang aku sudah Awakener. Aku bisa menyelamatkan orang-orang dan menyelesaikan masalah ini." Sedangkan di sisi bawahnya terlihatlah dengan monster humanoid lain yang sedang berlari mengarah ke gedung tempatnya Suho berada hingga langsung meloncat ke atas. Kemudian saat Suho menolehkan pandangannya ke bawah sambil mengatakan bagaimana situasi di luar sekarang, tiba-tiba datanglah monster humanoid tadi yang bahkan sudah siap untuk melancarkan serangan penebasan pedangnya. Alhasil dari serangannya tadi, terjadilah ledakan yang begitu besar sampai membuat ruangan di gedung keberadaan Suho hancur. Hingga di saat mereka sudah saling berhadapan dan Suho tampak terlihat begitu lengah sampai panik, ia pun kembali bergumam, "Apa-apaan? Apakah monster itu melompat ke atas dari lantai ke bawah? Mistburn Rank C. Melihat bagaimana ia bahkan memiliki senjata, itu pasti berbeda dari Mistburn sebelumnya. Tapi aku naik level beberapa saat yang lalu. Bisakah aku mendapatkan kesempatan?" Hingga setelah mengatakan hal itu dengan posisi yang begitu siap, datanglah serangan penebasan pedang dari monster humanoid yang membuat Suho tampak begitu panik, namun untungnya berhasil menghindari. Tapi siapa sangka karena satu kali ayunan pedang saja bisa membuat dinding di ruangan tersebut hancur, yang bahkan membuat Suho tak bisa mempercayai dengan kekuatannya. Kemudian, saat dirinya akan mencoba menahan serangan tebasan pedang dari monster humanoid menggunakan tabung gas, namun hasilnya nihil dikarenakan monster humanoid berhasil menebasnya menjadi dua bagian yang membuat tabung gas tadi meledak sampai mengeluarkan asap yang begitu banyak. Hingga di saat Suho mencoba untuk kabur karena berpikir dirinya yang tidak mungkin bisa menghadapi monster humanoid dan bertanya-tanya kapan para hunter akan tiba. Bertepatan dengan momen itu juga keluarlah monster humanoid dari arah belakangnya. Dan ketika monster humanoid menolehkan pandangannya ke samping atas, terlihatlah dengan 3 anak perempuan yang sedang menunggu kedatangan para hunter. Kemudian, saat Suho menyadarinya dengan ekspresi yang begitu termenung, di momen itulah monster humanoid langsung melesat ke atas yang sedang mengarah ke bocil Tobrut. Suho yang menyadari momen tersebut sontak membuat dirinya begitu tercengang yang perlahan-lahan menjadi kesal hingga marah. Maka dari itu ia pun langsung melesat ke atas dengan diiringi perkataan persetan, tak ada waktu untuk menunggu hunter. Setelah berhasil melancarkan serangan tendangannya yang tepat berada di leher monster humanoid sampai menimbulkan sebuah letusan dan berniat untuk menghentikan, namun ternyata monster humanoid masih saja bisa menahan serangan tendangan Suho yang dilanjutkan dengan melancarkan serangan penebasan. Suho yang berhasil menghindari serangan penebasannya sontak membuat dirinya kembali menyadari dengan kekuatan monster humanoid yang bahkan hanya satu tebasan saja bisa membuatnya terbunuh. Cerita berlanjut ketika monster humanoid melancarkan serangan penebasan ke arah Suho yang membuat Suho bisa menyadari kalau satu tebasannya saja bisa membuatnya terbunuh. Tapi berhubung banyaknya korban yang mati, maka dirinya pun berniat untuk tidak bisa membiarkannya lepas. Maka dari itu, mereka pun langsung bergerak melancarkan serangan. Hingga di saat Suho memberikan monster humanoid serangan pemukulan secara beruntun, ia pun justru mendapatkan serangan pedang secara beruntun yang membuat dirinya terus menghindari. Serangan demi serangan terus dilancarkan oleh mereka. Tapi ketika Suho menolehkan matanya menghadap ke samping sambil menghantam kepala monster humanoid, bertepatan dengan momen itulah dirinya melihat monster humanoid yang sudah bersiap untuk melancarkan serangan penebasan yang membuat dirinya dikejutkan, bahkan berhasil mengenainya sampai memuntahkan darah yang keluar dari mulutnya. Bahkan di momen itu juga Suho langsung dibuat terpental ke belakang yang mengarah ke sebuah dinding sampai menimbulkan letusan yang begitu keras.
Hingga di momen akan kesakitannya, sampai memuntahkan darah dengan badan yang begitu lemas. Di saat itulah sistem memberitahukan bahwa HP atau nyawanya tinggal satu yang membuatnya berkata-kata, "Aku beruntung. Sistem pasti tidak ingin aku mati dulu." Ketika monster humanoid sedang berjalan ke arahnya secara perlahan-lahan dan dirinya yang mencoba untuk membangunkan diri, bertepatan dengan momen itulah terjadinya sebuah retakan dari atas langit yang perlahan-lahan menjadi besar. Setelah itu bergeraklah monster humanoid lagi untuk melancarkan serangan terakhirnya. Suho yang terlihat begitu lengah dengan adanya notif pemberitahuan bahwa kelelahannya mencapainya 99% tentu tak bisa untuk bertindak. Hingga di momen serangan penebasan monster humanoid sudah hampir mendekati badan Suho, terlihatlah dengan salah satu sosok prajurit Shadow Monarch yang sedang melesat menembusi retakan dimensi dari atas langit dan meluncur ke arah mereka. Kemudian, di momen yang sangat menegangkan ini, di saat itulah pasukan prajurit Shadow Monarch berhasil menghantam monster humanoid sampai menimbulkan sebuah ledakan yang sangat besar yang bahkan membuat tangan monster humanoid terpotong. Suho yang melihat momen tersebut sontak membuat dirinya bertanya-tanya, apakah itu seekor semut? Setelah mengatakan itulah, Suho langsung pingsan, yang membuat prajurit Shadow Monarch tersebut langsung mencoba mengobati Suho. Namun bertepatan dengan momen tersebut, datanglah monster humanoid di belakangnya yang membuat prajurit Shadow Monarch seketika langsung memancarkan aura kekuatannya sambil mengatakan, "Pasti kau hama rendahan yang berani menyakiti yang mulia." Siapa sangka ternyata pasukan Shadow Monarch ini adalah si Beru. Maka dari itu, dan saking marahnya tentu Beru langsung bergerak melancarkan serangan yang membuat badan monster humanoid seketika langsung terpotong. Sedangkan di sisi lain lagi terlihatlah dengan salah satu monster humanoid lain yang sedang menyerang rekan dari Suho. Hingga di momen kepanikannya, sampai berteriak histeris tiba-tiba, terpotonglah badan monster humanoid oleh Beru layaknya seperti sedang memotong sate ayam. Serangan demi serangan terus dilancarkan oleh Beru yang terlihat hanya dengan sebuah kilatan berwarna janda saja. Betapa cepatnya si Beru, karena hanya dengan kecepatannya saja bisa membuat kaca di gedung-gedung di sana pecah yang bahkan membuat tekanan udara di kota Seoul menjadi gelombang sihir kekuatan yang sangat kuat. Setelah berhasil membantai sekumpulan monster humanoid dengan sangat mudah, Beru pun langsung mencoba menghampiri Suho sambil mengeluarkan perkataannya, "Sudah cukup lama, Raja Muda." Keesokan harinya, terlihatlah dengan Suho yang sudah bangun di rumah sakit dalam keadaan yang begitu terkejut. Beberapa menit kemudian, setelah seorang dokter datang mengecek kesehatannya, di momen itulah dirinya ditelepon oleh salah satu temannya bernama Ahjus yang langsung mempertanyakan soal luka yang Suho dapatkan. Hingga di saat Suho sudah menjawab pertanyaan dengan mengatakan tidak apa-apa, Suho pun mencoba melihat sebuah TV dengan adanya berita yang mengenai insiden di Universitas Seni Korea yang menyebabkan kepanikan di negara Seoul beberapa hari yang terakhir. Dikarenakan banyaknya korban jiwa, insiden ini menjadi berita hangat di berbagai negara. Penemuan Burn, monster humanoid yang bahkan bisa menginfeksi Hunter dan menjadikannya monster berasal dari respon asosiasi Hunter yang terlambat pada insidennya. Bahkan meskipun insiden-insidennya terjadi di pusat kota, dan saat para Hunter sudah tiba, misteri yang tersisa hanyalah Miss Burn di universitas tewas dikarenakan sesuatu yang tidak diketahui. Semua orang-orang yang menjadi monster mendadak terbakar dan meledak di hadapan mereka. Menyadari hal tersebut sontak membuat Suho senang, karena awakening yang sudah ia dapatkan bukanlah sebuah mimpi. Maka dari itu, datanglah notif sistem pemberitahuan status window dengan adanya nama dirinya sekaligus levelnya yang masih level 5. Namun ketika ia kembali menyadari mengenai dirinya yang masih hidup dan bertanya-tanya, bagaimana aku bisa selamat dari itu? Muncullah perkataan dari Beru yang mengatakan, itu karena saya Beru sudah menyingkirkan sampah-sampah itu. Lama nggak bertemu monark kecil. Hingga setelah mengatakan hal tersebut, pada saat itulah Beru tiba-tiba menangis sambil menanyakan, "Monark kecil, kapan Anda tumbuh sebaik ini?" Saya tidak bisa kewalahan dengan perasaan saya. Mendengar hal tersebut, sambil melihat ketampanan si Beru sontak, membuat dirinya begitu termenung dikarenakan mengingat dengan momen-momen saat dimana dirinya mengenal Beru pada usianya yang masih kecil. Bahkan Suho juga menganggap Beru sebagai salah satu dari creature yang ada bersamanya.
Namun saat ia kembali menyadari kenapa Beru tinggal bersamanya waktu kecil dan adanya penasaran tentang hal itu, pada saat itulah Beru kembali menangis sambil memberitahukan bahwa dirinya telah melintasi dimensi hanya untuk bertemu dengan dirinya. Kemudian, saat Suho mempertanyakan dengan mengatakan, "Kau seekor semut kan? Dari apa yang aku ingat, kurasa kau tidak sekecil ini." Mendengar itu, Beru pun menjawab, "Ini efek dari mengonsumsi banyak mana saat melintasi dimensi. Biasanya saya keren dan menyeramkan." Hingga di saat Suho kembali mengatakan, "Tapi, sistem Windows bilang, kau private grade." Dan Beru tampak terlihat begitu kesal. Bertepatan dengan momen itulah, Suho mencoba membangunkan diri sambil kembali menanyakan kepada Beru, "Ngomong-ngomong, aku merasa baikan juga karenamu kan?" Mendengar itu, Beru pun menjawab, namun dengan memberitahukan bahwa dirinya adalah healer yang hebat dan tampan. Bahkan bukan hanya itu saja, melainkan Beru juga memberitahukan soal tujuannya yang datang hanyalah untuk membuka segelnya. Tapi Beru tak menduga kalau Suho berhasil membuka segelnya secara menyendiri. Kemudian saat Suho kembali menanyakan soal segel yang belum ia ketahui dan bertanya apakah segel itu berkaitan dengan mimpi yang pernah ia alami pada waktu itu, Beru pun langsung menjelaskan, "Anda mungkin mengira itu mimpi, tapi sebenarnya Anda mengalami semua hal itu. Anda jauh lebih kuat dibanding saat Anda melawan saya." Akan tetapi, ketika Beru kembali memberitahukan soal Jinwo yang sudah menyegel kekuatan dan ingatannya agar bisa hidup seperti orang normal, pada saat itulah Suho langsung dikejutkan hingga langsung mencubik muka Beru sambil mengatakan, "Ayahku, seperti yang kukira, kau berhubungan dengan ayahku yang meninggalkan rumah." Kemudian, saat Beru kembali memberitahukan bahwa ayahnya Jinwo tak meninggalkan rumah melainkan pergi ke outer space, Suho pun menanyakan, "Outer space? Apa maksudnya itu?" Mendengar itu kembali, Beru pun menjawab, "Singkatnya, Shadow Monarch yang agung Sung Jinwo pergi ke outer space dan sedang berperang melawan penjajah yang berusaha mengambil alih dunia." Hingga di saat Suho kembali menanyakan, "Ayahku melindungi dunia?" Beru pun menjawab, "Benar, Tuan melindungi dunia dari Itarim Outer Gods. Itarim mengirimkan apostel mereka dan menginvasi dunia kita. Saat saya sedang kemari untuk bertemu dengan monark kecil, saya juga menghabisi banyak musuh. Fakta bahwa monster dan gate muncul di bumi pasti juga merupakan pengaruh dari perang ini." Hingga di saat Suho kembali mempertanyakan soal ibunya Nona Chai Hae-in, apakah ikut dengan ayahnya Jinwo, dan memberitahukan bahwa ibunya juga menghilang di hari ayahnya menghilang, di saat itulah Beru langsung dikejutkan dikarenakan menyadari pasti Itarimlah yang memasang jebakan tersebut. Suho yang mendengar hal pemberitahuan itu lagi tentu membuat dirinya begitu kesal sambil menanyakan kepada Beru apakah orang tuanya bisa kembali atau tidak. Tapi sayang ternyata Beru menjawabnya dengan mengatakan tidak. Bertepatan dengan momen itu juga, ketika Beru sudah menjawab pertanyaannya tadi, di saat itulah Beru kembali menanyakan kepadanya apakah dirinya mau bertemu dengan orang tuanya atau tidak. Ia pun menjawab, "Tentu saja, aku sendirian selama sekian tahun lamanya." Mendengar itu kembali, Beru pun memberitahukan namun dengan cara agar Suho bisa menemui orang tuanya lagi. Beru mengatakan bahwa Jinwo tak bisa kembali ke bumi dikarenakan harus melakukan peperangan untuk sementara waktu. Tapi jika ia mau bertambah kuat, kemungkinan besar dirinya bisa mencari ayahnya dan menyelamatkan ibunya. Hingga di saat itu juga, Beru menunjukkan sebuah kunci bayangan kepadanya, kemudian langsung mengajaknya agar bisa menaikkan level. Hingga di momen tersebut, muncullah notif sistem bernama Quest Notice yang berisi notif pemberitahuan bahwa dirinya adalah anak dari Shadow Monarch. Namun saat ini, Inmates talent Suho masih tersegel. Maka untuk bisa menggunakan kekuatan besarnya, dirinya harus membuktikan kelayakannya dengan cara memasuki Shadow Dungeon. Kunci itu bernama Shadow Dungeon Key Rarity, yang berjenis bisa memasuki Shadow Dungeon dan bisa digunakan pada bayangannya sendiri. Hingga di saat Suho sudah mencoba menggunakan kunci tersebut, terbukalah sebuah gate yang membuat dirinya dikejutkan, bahkan membuat dirinya tak bisa mempercayai dengan kunci Outer Space, Perang Dewa dan Shadow Monarch. Tapi berhubung saat ia mengingat dengan orang tuanya yang telah menghilang sekian lamanya, ia pun berniat ingin menjadi kuat dan berniat akan menaiki levelnya sejauh yang ia bisa. Kemudian, saat Beru menyuruhnya untuk masuk dan menyuruhnya untuk mengambil kekuatan yang seharusnya menjadi miliknya, pada saat itulah Beru tiba-tiba mengingat dengan tuannya Jinwo
yang menyuruhnya untuk kembali ke bumi agar bisa mengembalikan kekuatan dan ingatan Suho yang sudah tersegel. Bahkan Jinwo juga menyuruhnya untuk melindungi bumi karena telah menyadari dengan invasi Itarim yang sudah menyebar dengan sisa mengizinkannya untuk bertindak sesuai pertimbangan berdasarkan situasi. Pertimbanganku jika dia menyerahkan sisanya kepada penilaianku. Aku, Beru, akan tetap berada di sisi monark kecil dan menyaksikan perkembangannya. Setelah mereka memasukinya Shadow Dungeon, Beru pun membuka pembicaraan, namun dengan memberitahukan bahwa tempat Shadow Dungeon adalah tempatnya orang mati, di mana yang hidup tidak bisa keluar tanpa izin dari ayah Suho. Tempat ini bernama Land of the Dead, yang bahkan di mana makhluk hidup tidak boleh masuk kecuali mendapatkan izin. Menyadari hal tersebut tentu membuat Suho bertanya-tanya. Jadi ini Shadow Dungeon, lebih mirip kota terbengkalai daripada dungeon. Tapi ketika dirinya menyadari dengan tempatnya yang rasanya begitu asing baginya, pada saat itulah munculnya notif sistem pemberitahuan yang mengatakan bahwa penghuni Shadow Dungeon takkan pernah menerima yang lemah sebagai master di tempat Shadow Dungeon. Bertahan hidup selama waktu yang ditentukan untuk membuktikan diri Anda. Hingga di saat waktu sudah berlangsung dan Beru memberitahukan bahwa adanya penderitaan yang akan segera datang, terlihatlah dengan salah satu monster goblin di atas yang langsung bertindak untuk melancarkan serangan. Suho yang menyadari dengan tekanan udara yang telah berubah di belakangnya tentu langsung bergerak, yang membuat monster goblin kena seketika. Menyadari momen itu tentu membuat dirinya begitu kaget. Tapi ketika ia sudah mengetahui dengan nama monster goblin dengan adanya Goblin Scout, Beru pun membuka pembicaraan dengan memberitahukan bahwa adanya nama Scout berarti ada lebih banyak goblin di sekitar. Kemudian, di saat Suho mengatakan, kalau begitu aku harus mengalahkannya sebelum dia memanggil rekannya. Pada saat itulah Suho langsung berlari ke arah monster goblin untuk kembali melancarkan serangan. Namun ketika ia sudah berhadapan, sampai membuat monster goblin begitu terkejut. Ia pun langsung melancarkan serangan dengan cara menebas pundak monster goblin, yang dilanjutkan dengan cara mengambil senjata kapak monster goblin hingga langsung menebas kepalanya. Dan setelah berhasil mengalahkannya, tentu dirinya langsung mendapatkan notif sistem yang memberitahukan bahwa dirinya telah mengalahkan monster goblin, yang bahkan membuat dirinya menyadari kalau monster yang lebih kuat darinya pasti memiliki nama yang berwarna. Namun bertepatan dengan momen tersebut, tiba-tiba dirinya tampak dikejutkan dikarenakan melihat dengan adanya monster goblin berkepala botak yang sedang meniup terompet seakan-akan sedang mencoba memanggil rekannya yang lain. Siapa sangka dan benar saja ternyata, di momen ini terlihatlah dengan pasukan-pasukan monster goblin yang terbagi menjadi dua kelompok bernama Goblin Centurion dan Goblin Decurion. Hingga di saat Suho mempertanyakan Beru apakah Beru bisa membantunya, tapi sayang Beru berkata, "Aku berharap bisa membantumu, tapi karena posisiku sangat jauh dari monark, manaku tidak bertambah, jadi aku harus menghemat tenagaku sebanyak mungkin. Dan kalau aku ikut campur dalam pertarungan ini, XP yang akan kau dapatkan akan berkurang banyak, monark kecil." Kemudian, di saat Suho kembali mengatakan, "Jadi maksudmu kau tidak membantu?" Terlihatlah dengan salah satu monster goblin di atasnya yang sudah bersiap untuk melancarkan serangan. Suho yang menyadari hal tersebut tentu langsung bergerak melancarkan serangan dengan mengaktifkan skill Ruler's Authority yang membuat kepala monster goblin tadi seketika tertebas oleh senjata kapak. Dan pada saat Suho kembali melancarkan serangan dengan memutar senjata kapak sampai berhasil membasmi sekumpulan monster goblin dengan begitu mudah, dan menyadari dengan serangannya menggunakan skill Ruler's Authority di momen itulah, ia tiba-tiba mendapatkan serangan panah kejutan yang hampir mengenai dirinya. Setelah menyadari hal tersebut, ia pun kembali melancarkan serangan, namun dengan menggunakan senjata anak panah monster goblin, yang alhasil tentu berhasil mengenai, yang bahkan menancap tepat di kepala monster goblin. Beru yang melihat itu sontak langsung dibuat begitu mengagumi sambil mengatakan, "Kemampuan adaptasi yang luar biasa. Kelahiran monark kecil sama seperti kelahiran pahlawan legendaris yang ada di mitos. Bahkan dulu, dia bisa menggunakan Ruler's Authority sesukanya yang diwarisi dari monark. Tapi, kekuatan itu diciptakan untuk kehancuran semuanya, jadi itu hanya dianggap sebagai gangguan di dunia yang damai ini.
Tapi sekarang karena Apostle of Itarim menginvasi bumi, kekuatan monark kecil mulai menunjukkan cahaya pada dunia ini. Kemudian, di saat sekumpulan monster goblin kembali bergerak melancarkan serangan dengan bersamaan, pada saat itulah Suho dengan mudahnya berhasil menebas mereka, layaknya seperti penebasan bapak janda. Dan setelah datangnya pemberitahuan, notif sistem soal levelnya yang sudah naik, dan bertepatan dengan momen tersebut, datanglah serangan tusukan pisau dari monster goblin berkepala botak yang tepat menancap di bokongnya. Menyadari hal tersebut dengan ekspresi yang begitu kesakitan, Suho pun langsung bertindak melancarkan serangan pemukulannya, sampai membuat muka monster goblin hancur seketika. Bahkan di momen itu juga, Suho seketika dikelilingi oleh sekumpulan monster goblin yang membuat Bru begitu panik. Bertepatan dengan momen itu juga, datanglah salah satu monster goblin menyeramkan dikarenakan memancarkan aura kekuatan yang berbeda dari goblin lain dan memiliki nama bernama Goblin Centurion. Pada saat Suho mencoba mencabut pisau dari bokongnya sampai berteriak kesakitan, bergeraklah semua monster goblin yang bahkan membuat Suho tak tinggal diam. Alhasil terjadilah serangan penebasan pisau dari Suho yang ia lemparkan ke arah sekumpulan monster goblin yang bahkan sampai menancap di salah satu ketua monster goblin yang mempunyai aura kekuatan. Kemudian, di saat Suho menyadari dengan kekuatannya sambil mengatakan, "Aku merasa lebih hidup ketimbang ketika aku tidak berdaya." Bertepatan dengan momen itu juga, datanglah beberapa pasukan monster goblin yang kembali melancarkan serangan hingga membuat Suho terus bertahan dan langsung bertindak melancarkan serangan penebasannya. Serangan demi serangan terus Suho lancarkan yang dilanjutkan dengan kembali maju untuk membasmi pasukan monster goblin dengan jumlah yang sangat banyak. Beberapa jam kemudian, setelah berhasil mengalahkan semua pasukan monster goblin, datanglah beberapa notif sistem yang memberitahukan bahwa Suho berhasil mempelajari skill resiliensi dan notif sistem penaikan level. Kemudian, di saat Suho tampak begitu lengah hingga membuat Beru berkata, kalau dirinya tak pernah meragukannya untuk menyelesaikan trial, muncullah notif sistem pemberitahuan yang berisi pendapatan hadiah. Setelah Suho membuka hadiahnya, dengan adanya skill Runestone Shadow Extraction yang membuat dirinya bertanya-tanya, Runestone, kalau aku menggunakannya, apa aku bisa mempelajari skill Shadow Extraction? Sekarang kupikir lagi, aku mendapat skill yang disebut resiliensi ketika sedang bertarung tadi. Sepertinya aku mendapat skill juga selain sistem naik level yang kudapat ketika aku awakened. Dibandingkan ketika aku unawakened, aku merasa seolah-olah aku jadi karakter cheat. Bahkan lukaku juga sembuh ketika naik level. Beru yang mendengar hal tersebut, ia pun menjelaskan bahwa mekanisme levelnya didasarkan pada sistem yang dulu digunakan Monarch. Ini adalah support system yang didesain untuk memastikan keamananmu ketika kau tumbuh. Monarch kecil. Sederhananya, kukira aku unawakened, tapi ternyata aku terlahir dengan sendok perak shadow terkuat, atau semacamnya. Dan pada saat Suho sudah menerima sambil memegang runestone itu, muncullah notif sistem pemberitahuan yang menyuruhnya untuk menghancurkan runestone agar bisa menyerap skill. Setelah dirinya sudah memecahkan runestone, lagi-lagi muncullah notif sistem pemberitahuan yang mengatakan bahwa Shadow Extraction Authority tidak membutuhkan mana. Ekstrak mana dari tubuh yang sudah mesti dan ubahlah mereka jadi Shadow Soldier. Dalam arti Suho bisa membangkitkan monster mati, namun dalam wujud Shadow Soldier. Dan pada saat Suho kembali mempertanyakan soal apa itu nekromansi, dan bukankah berarti aku bisa mengendalikan mereka yang lebih lemah dariku? Pada saat itulah ia langsung mencoba skill Shadow Extraction-nya. Namun muncullah notif sistem yang memberitahukan bahwa Suho harus memberikannya perintah untuk skill extraction. Memikirkan hal tersebut sambil mengatakan, apakah harus aku menentukan perintah terpisah skillnya? Tapi yang namanya perintah tentu saja harus jelas. Setelah itu berubahlah ekspresi wajah Beru menjadi terkagum-kagum dikarenakan melihat Suho yang mencoba menggunakan skill extraction yang ia perintahkan dengan nama Arise atau bangkitlah. Hingga di momen itu, bangkitlah beberapa pasukan prajurit bayangannya namun dengan ukuran badan yang lebih kecil yang bahkan membuat Suho begitu terkejut sambil mengatakan, jadi ini Shadow Extraction? Ternyata tak sehebat yang kukira. Mendengar itu Beru pun memberitahukan bahwa pasukan baru dari Shadow Extraction terkadang lebih lemah. Namun ketika Suho kembali menanyakan seberapa lemahnya pasukan Shadow Extraction, dan Beru sudah menjawabnya dengan mengatakan
Mungkin sedikit. Pada saat itulah Suho tampak begitu kesal karena menyadari kalau pasukan Shadow Extraction akan hilang dalam sehari. Mendengar itu, Beru pun menanyakan kepadanya apakah dirinya memiliki Shadow Storage. Hingga di saat Suho sudah menjawab pertanyaannya dengan mengatakan tidak, berubahlah ekspresi wajah Beru menjadi kemurungan karena menyadari kalau stat intelligence dan level mempengaruhi Shadow Authority. Kemudian di saat Beru meyakinkan Suho bahwa skill Shadow Extraction sangat bagus, tiba-tiba Suho merasakan dengan adanya kelaparan karena menyadari kalau dirinya yang belum makan selama 2 hari. Menyadari hal tersebut tentu membuat dirinya kembali bertanya kepada Beru bagaimana caranya agar mereka bisa keluar dari Shadow Dungeon. Beru pun menjawab bahwa Suho bisa pergi kapanpun dengan Shadow Dungeon Key. Ketika sudah berada di rumah sakit dan sudah memakan makanan di rumah sakit, sampai membuatnya begitu terkagum-kagum hingga tak menyangka kalau makanan rumah sakit seenak itu, Beru pun membuka pembicaraan. Monark kecil, saya akan menjelaskan hal yang perlu Anda lakukan mulai dari sekarang. Anda punya 3 misi utama. 1. Lindungi bumi dari monster outer space. Dan pada saat Suho mengatakan, jadi, aku harus pergi ke dungeon dan berburu monster kan? Beru pun menjawab benar, Anda akan level up saat berburu monster. Semakin kuat Anda, semakin aman bumi. Kedua, Anda harus menemukan Nona Cahayain, bagaimanapun caranya. Hingga di saat Suho kembali menanyakan apakah ada petunjuk untuk menemukan ibunya, Beru pun langsung memberitahukan, saat Anda berburu outer space monster, mungkin Anda akan menemukan petunjuknya. Lalu misi yang ketiga, misi yang sangat penting, mengembalikan kekuatan saya tak percaya bahwa saya hanya seorang private grade. Saya ingin menunjukkan kekuatan asli saya kepada Anda. Bahkan saat Suho kembali menanyakan soal apa yang dibutuhkan Beru, Beru pun memberitahukan bahwa dirinya bisa menyerap magic dan pengetahuan target dengan cara mengkonsumsi mereka. Metode ini kurang efisien dari sebelum saya menjadi Shadow Soldier, tapi saya tidak punya pilihan lain karena tidak bisa mendapatkan magic dari Monarch. Intinya, saya hanya perlu mengkonsumsi magic. Kemudian, saat Suho akan langsung bersiap pergi ke dungeon dan menyuruh Beru untuk bersiap-siap, Beru pun kembali membuka pembicaraan, tapi dengan menyuruh Suho untuk pergi ke asosiasi Hunter agar bisa mendapatkan lisensi. Mendengar itu, kembali sontak membuat Suho begitu termenung sambil bergumam di dalam benaknya. Penilaian magic, aku adalah awakened yang berkembang. Aku penasaran rank apa yang akan kudapatkan. Bagaimana jika aku mendapatkan rank S? Tapi, siapa sangka ternyata Suho mendapatkan level 46 dengan seorang Hunter rank E Awakener. Ketika dirinya sudah keluar dari gedung asosiasi Hunter, pada saat itulah Beru berkata, saya dengar bahwa rank Hunter dikategorikan berdasarkan level magic mereka. Sudah jelas rank Anda rendah, karena Anda hanya berfokus menaikkan stat strength Anda. Mendengar hal tersebut, sontak membuat begitu kesal, yang bahkan sampai membuat dirinya bertanya-tanya, apakah rank E sepertiku bisa melindungi bumi? Bahkan ia sempat menyadari kalau Hunter rank E seperti dirinya jarang dibutuhkan, dan merasa sulit untuk memasuki dungeon. Namun tiba-tiba Suho begitu kaget, karena menyadari dengan solusi agar bisa memasuki dungeon dengan mudah. Keesokan harinya, terlihatlah dengan para hunter yang sedang membantai sekumpulan monster serigala di dalam dungeon. Namun Raid Dungeon memiliki pembagian divisi yang diantaranya Strike Squad yang melakukan Raid Dungeon, Howling Team yang mengikuti di belakang para hunter untuk mengumpulkan bangkai monster, Mining Team bertugas mengekstrak dungeon. Berkat bantuan temannya bernama Talim yang berada di Howling Team, Suho pun bisa memasuki dungeon namun bertugas sebagai penambang. Kemudian, di saat Suho mengucapkan terima kasih kepada Talim dan memberitahukan bahwa dirinya baru saja menjadi seorang Hunter Awaken, pada saat itulah Talim menundukkan kepalanya yang langsung meminta maaf karena telah meninggalkannya dalam insiden di kampus. Aku satu-satunya Awakener di sana, tapi aku ketakutan dan melarikan diri sendirian. Maaf, aku tidak melakukan apapun. Hingga di saat Suho menyuruh Talim agar mengangkat kepalanya, kemudian kembali memberitahukan bahwa dirinya adalah seorang Hunter rank E. Tiba-tiba Talim dibuat begitu kaget yang bahkan langsung mempertanyakan Suho, apakah kau seorang Hunter rank E? Suho menjawab benar, level manaku 46. Itu bahkan rendah bagi seorang Hunter rank E. Talim yang mendengar hal tersebut sontak membuat dirinya begitu tercengang yang diiringi dengan berkata di dalam benak, mustahil.
Kupikir aku melihatnya melawan Magic Beast di rooftop saat aku melarikan diri. Apa aku salah lihat? Kemudian, saat Talim kembali mengatakan, "Yah, sangat mengejutkan bahwa Hunter rank QE menyerang Magic Beast dan kembali dengan selamat." Pada saat itulah munculnya Beru dari arah sampingnya, yang membuat dirinya kembali kaget hingga terjatuh karena berpikir kalau Beru adalah bagian dari monster Magic Beast. Suho yang melihat momen tersebut sontak membuat dirinya langsung bertanya kepada Beru, "Kenapa kau mendadak muncul?" Beru menjawab monark kecil, "Sekarang Anda selemah larva semut, jadi saya akan tenang jika saya di sisi Anda untuk melindungi Anda." Setelah mengatakan hal itu, Talim pun mencoba mempertanyakan Suho apakah Suho seorang summoner. Suho pun menjawab, "Ya, mungkin sepertinya begitu." Setelah Talim memberitahukan Suho kalau Suho sangat beruntung karena mempunyai skill seperti itu, ia pun juga memberitahukan dengan skillnya yang mempunyai skill running. Mendengar hal tersebut, sontak membuat Suho langsung berkata-kata, "Oh, jadi itu alasannya kenapa kau sangat mahir dalam melarikan diri." Hingga setelah mengatakan hal itu sontak, membuat Talim langsung murung, yang bahkan membuat Suho juga kembali berkata, "Aku hanya bercanda, sayang." Pada saat itu juga, ketika Bru mengejek Talim, Suho pun menolehkan kepalanya ke belakang, yang bahkan membuat dirinya bisa menyadari kalau sekarang adalah pertama kalinya ia memasuki Shadow Dungeon. Sedangkan di sisi Hunter Team Strike yang sudah berhasil mengalahkan sekumpulan monster serigala di dalam dungeon dengan begitu mudah, mereka pun berniat ingin bekerja lebih keras lagi dikarenakan menyadari kalau bangkai monster serigala bernama Wolf Pelts memiliki Essence Stone. Maka dari itu, leader Team Strike pun menyuruh rekannya agar tidak terlalu lengah untuk bertarung. Dan pada saat rekannya menemukan sebuah lubang di dalam dungeon, hingga langsung memberitahukan kepada hunter lain. Di momen itulah mereka langsung memasukinya, yang membuat mereka tampak begitu bingung dengan tempat tersebut. Bahkan, saat salah satu dari mereka menyadari kalau dirinya yang tidak bisa merasakan, dengan adanya sosok monster Magic Beast, terlihatlah dengan sebuah senjata pedang berwarna merah yang sedang menancap yang bahkan membuat mereka menganggap kalau pedang tersebut sebagai harta karun. Kemudian, ketika salah satu hunter ingin memeriksa pedang tersebut hingga memberitahukan kalau item pedang seperti itu seringkali memiliki perangkap. Bertepatan dengan momen itulah datangnya salah satu hunter bernama Kim Yong Jun yang langsung berniat ingin mencabut pedang itu. Lalu saat rekannya menyuruhnya untuk berhenti hingga kembali menjelaskan kalau item senjata seperti itu seringkali memiliki perangkap, tapi dengan bersikeras dirinya masih saja berniat ingin mencabut pedang tersebut. Setelah pencabutan pedang berhasil Jongsu lakukan, tiba-tiba berubahlah ekspresi wajahnya menjadi kesakitan yang bahkan membuat tempatnya berubah menjadi menyeramkan dikarenakan adanya air berwarna merah dengan adanya tatapan mata berbentuk mata sang naga yang sedang melihatnya. Kemudian saat Jongsu mengangkat pedang tersebut yang membuat rekannya yakin kalau tidak adanya perangkap dan menyuruh Jongsu untuk berhati-hati lain kali, pada saat itulah Jongsu tiba-tiba menebasnya dengan begitu sadis. Para hunter lain yang melihat momen tersebut tentu dibuat begitu kaget hingga tak bisa berkata-kata. Hingga di saat itulah Jongsu tampak dikendalikan, yang bahkan sampai langsung menanyakan kepada mereka, siapa yang berani menginginkan Beast Monarch Sword? Bunuh para penyusup di domain milik Beast Monarch. Para hunter yang mendengar hal tersebut tentu dibuat begitu ketakutan hingga langsung berlari untuk menyelamatkan diri. Namun mereka yang tidak bisa melarikan diri tentu langsung dibasmi dengan sangat mudah. Scene kembali berpindah ke sisi lain dengan diperlihatkannya dua para penambang yang sedang dikejutkan karena melihat dengan adanya sosok summon bayangan yang dikeluarkan oleh Suho. Bahkan di sisi Talim yang melihat momen tersebut tentu membuat dirinya tak menduga, yang bahkan sampai langsung bertanya-tanya, apa ada skill summon seperti itu? Kudengar para summoner hanya bisa summon satu atau dua makhluk sekaligus. Tapi kenapa kau bisa summon sekaligus? Bahkan Suho juga sempat mengatakan, sungguh tak nyaman bahwa aku hanya bisa summon hingga 3 dan membutuhkan sebuah mayat untuk menggunakan Shadow Extraction. Tapi itu tak terlalu buruk, karena aku bisa mengambil dan menggunakan sebuah mayat dari Shadow Dungeon itu. Tidak nyaman karena makhluk itu melakukan pekerjaan kasar sebagai gantiku tanpa mengeluh. Kemudian, di saat dirinya mengatakan kepada Beru bahwa Shadow Extraction cukup bagus untuk menjadi skill seperti yang dikatakan Beru waktu itu, Beru pun dengan begitu lesu mempertanyakan, bukankah Anda memasuki dungeon untuk menaikkan level?
Mendengar hal itu, Suho pun memberitahukan bahwa seorang hunter dengan rank E tidak bisa memasuki sebuah dungeon berdasarkan aturan dari asosiasi hunter. Kudengar alat pengukur masih mendapatkan banyak kesalahan sejak belum lama ini. Mereka membagi para hunter ke dalam beberapa rank. Jadi, aku berpikir untuk mengambil sebuah penilaian ulang saat manaku meningkat setelah naik level. Bahkan pada saat Suho kembali mempertanyakan, apakah Beru masih ingat dengan misi ketiga? Dan Beru mengatakan, apakah tentang memulihkan kekuatan saya? Pada saat itulah Suho kembali memberitahukan bahwa Magic Stone Fragment yang berada di atas tanah juga mengandung mana. Karena kau tak berguna untuk mengumpulkan Magic Stone, makan saja beberapa Magic Stone dari tanah sambil menunggu. Bertepatan dengan momen tersebut, saat Beru tampak terlihat begitu kesal. Pada saat itulah Beru tiba-tiba merasakan dengan adanya kehadiran sosok monark di dalam dungeon yang bahkan langsung memberitahukan Suho. Kemudian, saat Suho menanyakan kepada Beru, apakah monark itu ada satu cuman ayahku? Beru pun kembali memberitahukan bahwa monark itu tak hanya ada satu. Bahkan, Beru juga memberitahukan jika monark itu adalah ayah Suho, maka bisa jadi kekuatannya akan langsung pulih. Sedangkan di sisi dua para penambang yang mencium bau menyengat dari arah Strike, pada saat itulah datangnya sosok 3 monster serigala Magic Beast di hadapannya, yang membuat mereka begitu panik hingga bertanya-tanya, kenapa para Magic Beast itu datang sampai sejauh ini? Setelah mengatakan hal tersebut, datanglah salah satu rekannya yang langsung menyuruh mereka untuk lari. Maka dari itu ia pun langsung mencoba menyerang monster serigala Magic Beast, namun dengan menggunakan senjata tambangnya. Tapi sayang hasilnya begitu mengecewakan, karena dengan mudahnya Magic Beast bisa menahan serangannya yang bahkan sampai membuat item tambangnya hancur. Bertepatan dengan momen saat dirinya begitu ketakutan hingga meminta pertolongan, tiba-tiba datanglah Suho dari sampingnya hingga langsung melancarkan serangan penebasannya kepada monster Magic Beast. Setelah kita menyaksikan penyerangan Suho kepada monster serigala Magic Beast untuk membantu salah satu tim penambang, pada saat itulah ia langsung menyuruh penambang itu untuk keluar dari dungeon. Bahkan ia juga sempat memberitahukan bahwa dirinya akan mengulur waktu untuknya. Dan ketika penambang tersebut sudah melarikan diri, Suho pun langsung melihat ketiga monster serigala Magic Beast. Dengan adanya nama berwarna jingga yang ia anggap kekuatan monster Magic Beast setara dengan monster Mistburn yang pernah ia lawan pada waktu itu. Lalu saat Suho sudah meyakinkan diri untuk bisa melawan monster serigala Magic Beast sendirian, ia pun juga langsung menyuruh Talim untuk pergi dari dungeon. Namun dengan ekspresi yang begitu lengah, Talim pun memberitahukan bahwa dirinya tidak akan lari lagi setelah dirinya sudah diselamatkan pada waktu itu. Bahkan saat Suho mengatakan, kalau begitu, tolong bantu aku jika aku dalam bahaya, dan menyuruh prajurit goblinnya agar melindungi Talim. Bertepatan dengan momen itulah, ia langsung mengeluarkan item senjatanya dari sistem inventory dengan diiringi bergumam di dalam benaknya. Senjata-senjata goblin yang aku kumpulkan di Shadow Dungeon seharusnya jauh lebih baik daripada sebuah beliun, setidaknya. Tepat ketika Talim begitu kaget karena melihat skillnya yang bisa mengeluarkan item senjata, ia pun langsung melesat maju menyerang monster serigala Magic Beast yang berawal dari serangan penebasan, yang bahkan sampai membunuh salah satu monster Magic Beast. Lalu saat Talim menyaksikan pertarungan Suho bersama Beru dan 3 goblin, tiba-tiba berubahlah ekspresi wajah mereka menjadi terkagetan dikarenakan melihat Suho yang langsung mensumom mayat monster serigala Magic Beast yang berhasil tadi ia kalahkan. Bertepatan dengan momen itu juga, terlihatlah dengan 2 monster serigala Magic Beast lain di atasnya, yang bahkan sudah bersiap untuk melancarkan serangan. Hingga di saat Suho berhasil menahan serangan monster serigala Magic Beast menggunakan item senjata pisaunya bersamaan dengan makhluk serigala sumomnya, Beru pun langsung dibuat berkata-kata. Monark kecil, dia sudah terbiasa bertarung dengan Shadow Authority. Bahkan Suho juga sempat menyadari kalau Extraction dan sumomnya tak mengurangi mananya sedikit pun. Maka dari itu ia pun mendapatkan lebih banyak mana dan jumlah Extraction yang bertambah, yang membuat dirinya berpikir kalau dirinya mungkin bisa membuat pasukan bayangan baru. Setelah mengatakan hal tersebut hingga bisa menyadari hal itu, ia pun tentu langsung kembali melancarkan serangan kepada monster serigala Magic Beast. Namun dengan cara menusuk mulut monster serigala Magic Beast. Kemudian ia lanjutkan dengan mensumom mayatnya
menjadi pasukan prajurit bayangan yang bahkan sampai membuat Talim kembali kaget. Tapi berbeda dengan si goblin berkepala botak yang begitu sedih, karena mungkin dirinya bisa menyadari kalau ia sudah tidak dibutuhkan lagi. Tepat ketika Suho berhasil mengalahkan ketiga monster serigala Magic Beast sampai langsung mensumomnya menjadi pasukan prajurit bayangan, pada saat itulah Talim memanggil dirinya sambil mengatakan, "Kau tak memiliki kemampuan fisik, Reng, Terlebih lagi, kau bahkan bisa menjinakkan Magic Beast yang sudah mati?" Suho yang tidak bisa menjawab pertanyaan karena bingung harus bagaimana cara menjawabnya, Talim pun kembali bertanya. Tapi bertepatan dengan momen itu juga, terkejutlah Suho karena melihat notif sistem quest darurat yang memberitahukan bahwa ada beberapa makhluk lagi di dalam dungeon yang bahkan ingin membunuhnya. Menyadari hal tersebut, sontak membuat dirinya langsung berbalik arah ke belakang dengan adanya sebuah lorongan gua. Kemudian bergumam di dalam benaknya, "Sebuah quest? Hanya ada seorang musuh untuk dikalahkan. Tapi aku sudah mengalahkan semua Lycan yang kutemui. Dan apakah artinya ada musuh lain?" Siapa sangka dan benar saja, pada saat itu juga datanglah si Jongsu yang dikendalikan oleh sosok monark. Talim yang belum mengetahui kalau Jongsu sudah dikendalikan oleh sosok monark, tentu langsung menanyakan kepadanya dengan begitu marah. "Kau kan dari Strike Squad? Kau penyelamat, para Magic Beast tiba-tiba datang kemari. Itu bisa saja menjadi bencana. Apa yang terjadi?" Tapi, tepat ketika Suho menyuruh Talim untuk berhenti, di momen itulah Talim tiba-tiba begitu kaget karena melihat dengan tatapan mata sang naga dari Jongsu yang bahkan langsung mencoba menyerangnya. Namun untungnya Suho segera bertindak menarik Talim ke belakang. Dengan hasil tentu Talim berhasil selamat. Hingga di saat itulah Suho langsung menyuruh pasukan prajurit serigalanya untuk menyerang monster Jongsu. Dan setelah Suho kembali membantu Talim untuk menjauh dari monster Jongsu, sistem pun memberitahukan Suho soal nama monster Jongsu yang memiliki nama Beast Lycan, yang bahkan membuat dirinya langsung bertanya-tanya di dalam benaknya. Warna di namanya merah. Apakah mungkin semakin merah namanya semakin berbahaya monsternya? Aku telah merasakan seberapa kuatnya Red Name di Universitas Seni Korea. Melarikan diri dari Do Yun Hung mungkin adalah keputusan yang tepat. Dan ketika Suho mempertanyakan kepada Bru soal monster Jongsu, apakah seorang monark seperti ayahnya atau tidak, Bru pun menjawab bahwa walaupun monster Jongsu memiliki energinya, tapi baginya monster Jongsu terlalu lemah untuk disebut sebagai monark. Namun bukan berarti Anda bisa menghadapinya dalam kondisi Anda saat ini. Tapi setelah Bru mengatakan hal itu, pada saat itulah Suho berniat ingin mengeluarkan semua item senjatanya dari notif sistem sambil berkata-kata kepada Beru, "Kau bilang sistemnya menyediakan bantuan untuk memastikan perkembangan stabilku, ya kan? Karena itu memberiku sebuah quest. Itu pasti berarti aku berpeluang menang. Yang terpenting, untuk bertemu orang tuaku, aku harus bertambah kuat secepat mungkin. Itulah kenapa aku akan mengalahkan seekor Red Name di sini agar menjadi lebih kuat dan lebih cepat." Tepat saat monster Jongsu sudah berhasil mengalahkan pasukan prajurit serigala Suho dengan begitu mudah hingga langsung berhadapan dengan dirinya, di momen itulah Beru memberitahukan bahwa wujud asli dari monark yang sedang mengendalikan Jongsu adalah pedang. Maka dari itu Beru pun memberitahukan soal solusinya. Jika Suho ingin mengalahkan Jongsu, maka Suho harus memotong lengan Jongsu dan pisahkan dari pedang itu. Dan ketika monster Jongsu akan bergerak maju menyerang dirinya, tiba-tiba datanglah ketiga pasukan prajurit serigalanya yang bahkan langsung bergerak melancarkan serangannya kepada monster Jongsu. Tepat saat Suho telah menyadari kalau pasukan prajuritnya kembali bangun setelah ia tuangkan mana pada mereka, Beru pun kembali memberitahukan bahwa Shadow Soldier seperti mereka memiliki wujud astral. Dan selama Suho memiliki mana, mereka tetap bisa memilihkan diri. Lalu saat Beru menanyakan soal kekuatan para Shadow Soldier dan Suho sudah menjawabnya dengan mengatakan cuman segitu saja kekuatan Shadow Soldier. Ia pun kembali memberitahukan bahwa itu efek dari mana Suho yang masih lemah. Bertepatan dengan momen itu juga, tiba-tiba Suho begitu dikejutkan karena melihat monster Jongsu yang sudah kembali menghabisi pasukan prajurit serigalanya yang bahkan langsung menanyakan kepadanya, "Hama lemah sepertimu bisa menggunakan kekuatan Shadow Monarch?" Beru yang mendengar pengejekan terhadap tuannya tentu dibuat begitu kesal hingga langsung mengatakan, "Beraninya kau memanggil darah daging Shadow Monarch dengan sebutan hama lemah." Lalu saat monster Jongsu sudah mengetahui
kalau Suho adalah anak Shadow Monarch dan berkata, "Siapa sangka aku bisa ketemu dengannya di sini pada saat itulah." Ia mendapatkan serangan kejutan dari Suho yang tepat berada di hadapan wajahnya. Tapi sayang hanya satu kali tebasan pedang saja, seketika dirinya berhasil menangkis yang membuat senjata pisau dari Suho terbang ke atas. Lalu saat Suho sedang mengangkat beberapa senjata pisaunya, menggunakan skill sambil mengatakan, "Baiklah, kita mulai pertarungan eksplorasinya." Pada saat itulah ia kembali memancarkan senjata pisaunya ke arah monster Jongsu, namun dengan hasil yang begitu mengecewakan, dikarenakan monster Jongsu masih saja berhasil menangkis serangannya, yang bahkan membuat dirinya kembali berkata-kata, Red Name memang hebat. Kekuatan segini bisa dilawannya dengan mudah." Setelah mengatakan hal itu, ia pun kembali mengeluarkan beberapa item senjata-senjatanya seperti kapak, pisau pedang, dan beberapa item senjata lain. Kemudian, saat monster Jongsu sudah mengaung seperti singa, pada saat itulah ia langsung memancarkan semua item senjata yang tadi ia keluarkan ke arah monster Jongsu, hingga membuat monster Jongsu terus menangkis serangannya dengan gerakan berputar ke segala arah. Namun setelah beberapa detik, satu persatu item senjatanya seketika berhasil ditebas yang dilanjutkan dengan langsung berlari ke arahnya. Ia yang terlihat begitu terkejut sambil menodongkan senjata pisaunya ke depan. Tapi sayang lagi-lagi, dengan mudahnya monster Jongsu kembali berhasil menebas senjata pisaunya, yang bahkan membuat dirinya langsung mencoba menghindari sambil bergumam di dalam benaknya. Dalam satu serangan saja, senjata goblinnya dengan mudah ia hancurkan. Kalau seperti ini, bukannya sama seperti tak punya cara melawan balik? Kena satu serangan saja, maka habis sudah. Tapi kalau aku terlalu berlama, peluang menang sekecil apapun bisa menghilang. Pada saat itu juga, ketika monster Jongsu mengatakan, "Kau mau terus lari seperti pecundang?" Tampaknya Shadow Monarch juga seorang penakut yang bersembunyi di belakang Shadow Soldier-nya. Bertepatan dengan momen itulah, monster Jongsu kembali melancarkan serangan penebasan senjata pedangnya, sampai menimbulkan letusan. Suho yang melihat kekuatan monster Jongsu yang begitu kuat, tentu langsung kembali bergumam sambil mengingat momen saat Beru memberitahukan bahwa kekuatannya tersegel sejak dirinya masih kecil atau masih menjadi seorang bayi imut. Bahkan, Beru juga menyuruhnya untuk menganggap sebagai mendapatkan kembali talent kekuatan pada saat itu. Dan jika dirinya punya kekuatan sebesar itu, pastinya itu sudah lebih dari cukup untuk melawan Itarim. Akan tetapi, tempat itu bukanlah mimpi maupun kenyataan. Itu hanyalah sebuah tes untuk melihat apakah Anda bisa menggunakan talent dengan baik. Kekuatan fisik Anda sudah diduga akan menghilang terlepas dari lolos tidaknya Anda dalam tes. Kemudian, saat dirinya menanyakan dengan mengatakan, "Berarti itu cuma game saja ya?" Tepat saat itulah Beru menyuruh dirinya untuk mengingat perasaan dan semangat perjuangannya saat berjuang pada waktu itu. Beberapa detik kemudian, setelah dirinya berhasil mengingat dengan pertarungannya di tower, namun dengan mengandalkan item senjata sarung tangannya, bertepatan dengan momen itulah dirinya kembali mengingat dengan perkataan Beru kalau Shadow Soldier, seperti pasukan prajurit bayangan, memiliki wujud astral. Dengan kata lain, selama Suho mempunyai mana, maka Shadow Soldier tetap bisa memulihkan diri mereka. Bahkan di momen itu juga, ia pun kembali mengeluarkan pasukan prajurit bayangan serigalanya, yang bahkan membuat monster Jongsu kembali begitu kesal, sampai langsung bertanya-tanya, "Lagi-lagi trik itu? Kau belum paham juga kalau cara semacam itu takkan mempan?" Tapi saat monster Jongsu akan melancarkan serangan penebasan pedangnya kepada pasukan prajurit serigala, tiba-tiba terjadilah penarikan Shadow Soldier yang Suho kumpulkan di kedua lengan tangannya. Alhasil, ketika monster Jongsu sudah melancarkan ayunan penebasannya kepada Suho, timbullah sebuah ledakan besar yang membuat monster Jongsu begitu yakin kalau Suho pasti sudah tertebas. Beberapa detik kemudian, setelah kabut dari serangannya tadi sudah memudar, berubahlah ekspresi wajah monster Jongsu menjadi terkagetan dikarenakan melihat Suho yang berhasil menahan serangan penebasannya menggunakan skill yang bernama Shadow Steel Fanged Lycan yang masih level 1. Pada saat itu juga, datanglah notif sistem yang memberitahukan Suho bahwa skill Shadow Extraction-nya kini telah meningkat ke level 2, yang dimana juga ia diberitahukan kalau Shadow Authority tidak menggunakan mana. Jadi Suho bisa menggunakan skill tersebut dengan bebas yang bahkan ia juga bisa merubah wujud Shadow Soldier-nya menjadi apapun.
Pada saat ia sudah memancarkan ayunan pukulannya, sampai membuat monster Jongsu terpental, hingga kembali kaget. Di momen itulah mereka melancarkan serangannya secara beruntun, dengan diiringi kecepatan yang begitu cepat. Bahkan, di sisi Beru yang melihat momen tersebut, tentu begitu termenung sambil bergumam di dalam benaknya. Astaga, siapa sangka dia terpikirkan untuk mengubah Shadow Soldier menjadi senjata. Shadow Monarch yang melampaui level tanpa batas, berdiri dalam posisi yang bisa mengendalikan bayangan dengan bebas. Tetapi, Monarch kecil baru saja mempelajari Shadow Authority. Tingkatan yang dia miliki sudah seperti semut yang baru saja menetas. Tapi tidak disangka dia mampu mempelajari level Shadows Authority selanjutnya, tanpa diajarin siapapun. Tidak kusangka nalar pertarungan yang dia tunjukkan hingga sekarang, kecakapannya dalam Ruler's Authority, dan bahkan caranya dalam menggunakan Shadow Authority. Pada saat itulah monster Jongsu tampak terlihat begitu kaget dikarenakan melihat Suho yang sudah bersiap melancarkan serangan pemukulan yang berada tepat di bagian perut. Dan dengan hasil tentu, Suho berhasil membuat monster Jongsu terlempar ke belakang, yang bahkan membuat ledakan yang sangat besar. Dan ketika Suho melihat monster Jongsu yang kembali terbangun saja, bertepatan dengan momen itulah dirinya kembali melesat ke arah monster Jongsu yang dilanjutkan dengan mengangkat item senjata kappa dan beberapa senjata lain seperti pisau. Dengan hasil ketika Suho sudah berada di hadapan monster Jongsu bersamaan dengan beberapa item senjatanya, ia pun langsung melancarkan serangan penebasan sampai membuat badan monster Jongsu seketika terpotong. Yang bahkan sosok Monarch yang berbentuk pedang seketika sudah terpisah dari genggaman Jongsu. Setelah Suho berhasil mengalahkan monster Jongsu yang dikendalikan oleh sosok Monarch berbentuk pedang, hingga adanya dengan kekhawatiran karena memiliki nama Red Name, Beru pun membuka pembicaraan, namun dengan memberitahukan bahwa dirinya sama sekali tak meragukan kemenangannya. Hingga di saat dirinya tampak begitu bahagia karena mempelajari cara untuk bertarung dengan gaya baru, sambil melihat sarung tangannya yang dilapisi Shadow Authority, ia pun langsung mencoba membuka hadiahnya yang berisi hadiah Runestone Storm, Slash dan Skill Storm, Slash level 1, yang memiliki kekuatan angin menderu terukir di pedang. Lalu saat dirinya bergumam kalau skill tersebut adalah skill yang paling ia inginkan dan memiliki insting mengenai cara menggunakannya, tepat saat dirinya akan mencoba skill Storm Slash. Pada saat itulah pandangannya mengarah ke sosok Monarch berbentuk pedang yang membuat Monarch tersebut bergumam di dalam benaknya. Sungguh memalukan. Siapa sangka dari sekian banyak orang, aku akan menerima kekalahan di tangan dari Shadow Monarch. Tapi ini masih belum berakhir. Ketamakan manusia yang tidak berunjung. Tapi saat Suho akan mencoba memegang dirinya, yang membuatnya berpikir, karena jika Suho sudah memegang dirinya, maka kemungkinan Suho akan menjadi seperti Jongsu. Alih-alih hal yang tak terduga terjadi dikarenakan Suho berhasil mengendalikan dirinya yang bahkan bisa merubahi warnanya. Dan pada saat Suho mendapatkan notif sistem pemberitahuan yang mengatakan Anda telah mendapatkan item fans Rakan, ia pun langsung berniat ingin mencoba dengan gaya mengayunkannya ke belakang dengan diiringi pengaptikan skill Storm Slash. Alhasil terjadilah tebasan ke segala arah yang bahkan diiringi dengan pusaran angin yang sangat keras. Kemudian, saat Suho memberitahukan Beru bahwa dirinya begitu suka dengan destructive power-nya, Beru pun juga memberitahukan soal respons yang dimiliki Suho terhadap Shadow Extraction terlalu jauh jika ia bandingkan. Bahkan Beru juga memberitahukan kalau Shadow Powers adalah sebuah ability ratusan, bahkan ribuan kali jauh lebih mengesankan. Beberapa menit kemudian, setelah Talim sudah sadar, hingga langsung menanyakan dengan apa yang terjadi, pada saat itulah ia langsung dikejutkan dikarenakan melihat Hunter Jongsu yang sudah kehilangan lengan tangannya. Sedangkan di sisi luar dungeon, terlihatlah dengan beberapa petugas bersama para Hunter, yang dimana juga Suho dan Talim sudah keluar. Pada saat itu juga, Suho memberitahukan Talim mengenai dirinya, yang akan kembali memeriksa di dalam dungeon. Ketika Talim sudah menjawabnya, dengan baiklah sambil melihat si Suho, ia pun langsung bergumam di dalam benaknya. Rank Edan dengan satu summon skill, seharusnya itu menjadikannya bukan siapa-siapa di Liga Minor. Bagaimana bisa Suho menjadi sangat kuat? Cerita berlanjut saat Suho akan kembali memasuki dungeon dengan tujuan ingin memeriksa apakah ada orang selamat yang masih di dalam dungeon. Di dalam dungeon terlihatlah dengan monster beast serigala yang sedang dibantai oleh Suho dengan menggunakan skill kekuatannya yang bernama Shadow Soldier.
Maka dari itu, datanglah notif sistem yang memberitahukan bahwa dirinya berhasil mengalahkannya. Lalu saat dirinya berkata, masih ada banyak Magic Beast Wolf Type di dalam sambil mengayunkan lengan tangan, Bru pun membuka pembicaraan. Namun dengan memberitahukan bahwa mayat monster Magic Beast memiliki exp, maka dari itu ia pun langsung menyuruh Suho agar tidak menyia-nyiakan mayat Wolf Type. Tepat saat itu juga, ketika Suho menyadari kalau serangan Beast Monarch berbentuk pedang menurun, ia pun langsung menanyakannya. Beast Monarch pun menjawab dengan memberitahukan bahwa dirinya sama sekali tak berniat bekerja sama dengan daging darah dari Shadow Monarch. Bertepatan dengan momen itu juga, datanglah Beru menghampiri Beast Monarch hingga langsung mengatakan ability yang digunakan kepada mereka yang lebih lemah sungguh memalukan. Hingga di saat Beast Monarch juga mengatakan, memalukan? Hunter mana di luar sana yang akan menyerang mangsa yang lebih dari mereka? Pada saat itulah Suho tampak dibuat begitu bingung hingga langsung berkata-kata, pertama serangga yang berbicara, sekarang pedang yang bisa bicara benar-benar kacau. Beberapa menit kemudian, ketika Suho sedang memasuki ruangan keberadaan Beast Monarch, terlihatlah dengan beberapa mayat-mayat para hunter yang membuat Suho begitu termenung dan baru tampak dikejutkan. Tepat ketika Beast Monarch memberitahukan bahwa dirinya hanya membunuh para hunter yang berani mengusik tempatnya dan misinya untuk melindungi Sanctuary. Bertepatan dengan momen itulah, Suho langsung memegang dirinya. Kemudian Suho tancapkan ke tanah, yang bahkan langsung menyuruh Beast Monarch untuk diam. Tak lama kemudian, muncullah notif sistem pemberitahuan bahwa Shadow Extraction mungkin bisa digunakan kepada mayat manusia. Bahkan Beru juga memberitahukan kalau mayat apapun, dan tak peduli apa jenisnya Suho, bisa menggunakan Shadow Extraction untuk menjadikannya prajurit. Akan tetapi siapa sangka ketika Suho menodongkan lengan tangannya ke depan, di saat itulah dirinya langsung membawa mayat kedua para hunter yang bahkan membuat Beru langsung tanya apakah dirinya tidak akan menggunakan Shadow Extraction. Ia pun menjawab tidak, memaksa mereka bertarung, bahkan setelah kematian hanyalah hukuman lainnya. Mendengar hal tersebut sontak membuat Beru langsung terdiam, hingga tak bisa berkata-kata lagi. Tepat saat itu juga Suho sempat menanyakan kepada Beru soal siapakah sebenarnya Monarch dan siapakah mereka. Lalu saat dirinya kembali menanyakan, apa ini juga hubungannya dengan Itarim? Beru pun langsung memberitahukan dengan menyuruh Suho untuk menganggap kalau Itarim adalah musuh Sung Jinwo saat ini dan para Monarch sebagai musuhnya yang sebelumnya. Hingga di saat itulah Beru menjelaskan secara detail kalau sosok Monarch berjumlah 9 termasuk Sung Jinwo. Maka dari itu Beru pun memulai menjelaskan, ayah Anda, Sung Jinwo yang agung, adalah King of the Dead, Shadow Monarch. Lalu juga ada King of Beast, Beast Monarch. Queen of Insect, Flake Monarch. King of Monstrous Humanoid, Monarch of Iron Body. King of Demon, White Flame Monarch. King of Giatin, Beginning Monarch. King of Snowfolk, Frost Monarch. King of Demonic Spectre, Transfiguration Monarch. Dan Taraker, King of Berserk Dragon, Description Monarch. Meskipun seluruh 9 monarch memiliki kekuatan di luar bayangan, saat ke-8 monarch lain menginvasi bumi, mereka semua mati di tangan yang mulia. Lalu saat Suho begitu kaget sambil berkata, ayahku melakukan itu. Bertepatan dengan momen itulah Beast Monarch berbentuk pedang membuka pembicaraan. Benar, Shadow Monarch adalah musuh yang membunuh masterku. Jika saja kekuatanku tidak ternoda, aku pasti akan mencabik-cabikmu, darah dari Shadow Monarch, sampai berkeping-keping dan melemparkanmu kepada para serigala. Mendengar hal tersebut tentu membuat Suho berkata-kata, tapi dengan memberitahukan mengenai dirinya yang bukan berarti tidak mengerti perasaannya. Bahkan Suho juga sempat memberitahukan soal ayahnya yang melawan Monarch hanyalah untuk melindungi bumi. Dan kau hanya mau melindungi tempat ini dari tangan para penjajah. Kedua pihak bertindak untuk melindungi hal yang penting bagi mereka. Tapi ada sesuatu yang menggangguku. Dan itu pemikiranmu kalau kau harus melawanku hanya karena aku darah dari Shadow Monarch. Jika melindungi tempat ini adalah misimu, bukankah itu hal yang bodoh untuk bersikap bermusuhan kepada ayahku yang mengalahkan Beast Monarch? Lalu, saat Beast Monarch mengatakan, apa katamu? Suho pun perlahan-lahan berjalan ke arahnya, yang bahkan langsung kembali memberitahukan mengenai dirinya yang mau melihat ayah dan ibunya, yang saat ini tidak bisa ia temui karena Invader Outer Space. Selama aku bisa meraih tujuan itu, aku berniat untuk mengambil kekuatan apapun. Tidak peduli milik siapa. Jika Itarim memulai invasi mereka, tempat ini juga tidak akan selamat dari kekacauannya. Kan? Tepat pada saat momen itu juga, Suho mengajak Beast Monarch bergabung dengannya. Maka dari itu ia pun menjelaskan, jika Beast Monarch bersedia membantu dirinya, maka dirinya pun juga bersedia untuk membantu Beast Monarch untuk melindungi tempatnya.
Beberapa detik kemudian, setelah Beast Monarch memikirkan hal tersebut, dan Suho langsung memegang dirinya dengan menanyakan, "Bagaimana?" Pada saat itulah Beast Monarch menyetujui ajakan Suho dengan mengatakan, "Shadow dan Beast bersatu." Keesokan harinya di tempat restoran kafe bernama Cafe Tobrut, terlihatlah dengan Talim bersama temannya yang menyuruh dirinya agar memberitahukan mereka tentang tim Squad Strike yang terjadi di dalam dungeon kemarin. Mendengar hal tersebut, tentu Talim langsung memberitahukan semuanya, karena baginya ini adalah kesempatan bagus untuk membayar hutangnya kepada Suho. Sore itu, muncul artikel di internet. Artikel itu menjabarkan insiden di mana Hunter Rank E menyelamatkan para hunter di dungeon sendirian. Artikel itu memasukkan wawancara dari orang-orang yang menyaksikan Hunter Rank E ini menyerang Magic Beast untuk menyelamatkan manusia, dan juga dari banyaknya orang yang dia selamatkan. Sedangkan di sisi lain lagi, terlihatlah dengan tim manajemen kedua dari Guild Black Tortoise yang sedang membicarakan tentang mereka yang harus merekrut beberapa Hunter Rank E lagi. Tepat pada saat salah satu tim manajemen bernama Lee Yang Ho mengirimkan rekannya sebuah dokumen kandidat mengenai seorang Hunter Rank E yang mengevakuasi tim penggali di dalam dungeon rank D dan membawa Hunter Strike Squad yang terluka. Di momen itulah rekannya langsung dikagetkan hingga membuat Lee Yang Ho menjelaskan jika guild besar seperti mereka mendapatkan Hunter tersebut, maka mereka berinisiatif akan menjadikannya judul berita yang mematikan. Dan ternyata Hunter Rank E yang mereka maksud adalah si Suho, seorang Hunter yang naik dari rank E. Maka dari itu mereka pun bersepakat untuk langsung menghubungi Suho. Namun, saat Lee Yung Ho menanyakan kepada rekannya, apakah ada jawaban dari Suho, berubahlah ekspresi wajahnya menjadi terkejutan saat mendengar jawaban dari rekannya bahwa Suho menolak ajakan mereka. Menyadari hal tersebut, tentu Lee Yang Ho langsung bertanya, "Apa? Dia menolak Guild Black Tortoise? Apa masuk akal bagi seorang Hunter Rank E untuk menolak tawaran dari guild besar seperti kita?" Lalu saat rekannya memberitahukan kalau Suho yang berencana untuk tidak bergabung ke guild manapun, Lee Yang Ho pun kembali bertanya, "Hunter tanpa guild? Apa dia kira dia semacam Hunter Ranks?" Sedangkan di sisi Suho yang sedang melihat HP inbound-nya dengan adanya notif tawaran dari beberapa guild yang mengundang dirinya, pada saat itulah Beru memberitahukan kalau dirinya sedang diincar oleh banyaknya orang. Kemudian, saat Suho kembali memberitahukan Beru soal orang-orang yang berusaha mempekerjakan dirinya hanyalah sebagai kolektor atau pengangkat barang, hingga menyadari jika dirinya masuk ke guild, maka perkembangannya mungkin akan terhambat. Bertepatan dengan momen itulah, ia menolehkan pandangannya ke sosok Monarch Fangs, rakan berbentuk pedang, yang bahkan langsung bertanya kepadanya, "Haruskah kita melanjutkan percakapan kita, fans rakan?" Mengingat dengan persyaratannya bersama fans rakan yang meminta kepadanya agar dibawa ke Sanctuary, di momen itulah fans rakan memberitahukan kalau tempat Sanctuary adalah tempat yang dimana dirinya bisa menemukan lokasi keberadaan Beast Monarch. Yang bahkan ia juga tak peduli seberapa jauhnya tempat tersebut. "Aku bisa merasakan gate yang menuju Sanctuary itu sudah menghilang." Mungkin itu yang kalian para manusia sebut dungeon break. Tepat ketika Suho mengatakan, jadi Sanctuary itu pasti berubah menjadi dungeon field type, kita pun diberitahukan kalau dungeon field adalah dungeon yang dimana monster merujuk kepada tanah yang ditinggalkan. Dikarenakan dungeon break yang terjadi di gate yang dihuni oleh monster. Hingga pada saat itulah Suho meminta izin kepada pamannya yang bernama Ah Jusi untuk keluar pergi ke Sanctuary dan menyuruh pamannya untuk tidak terlalu mengkhawatirkannya. Malam pun tiba sekitar jam 3, yang dimana Suho sudah berada di kawasan tempat terlarang yang bahkan menjadi tempat keberadaan Guild Hyena. Menyadari hal tersebut seketika membuat Suho begitu kengerian sampai langsung bertanya-tanya kepada fans Monarch, "Apakah kau yakin tempatnya di sini?" Lalu saat fans Monarch sudah menjawab pertanyaannya, terlihatlah dengan sebuah pelang bertulisan Korea, dan jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, tempat tersebut dilarang untuk dimasuki tanpa adanya properti atau izin. Ketika Suho telah menyadari kalau Guild Hyena terdiri dari geng gangster berandalan, pada saat itulah baru tampak terlihat begitu kesal hingga langsung berkata-kata, "Alih-alih mendengarkan makhluk remeh itu, lebih baik naik level dan meningkatkan kekuatan Anda." Tapi siapa sangka bertepatan dengan momen itu juga, terlihatlah dengan Suho yang sudah memancarkan aura kekuatan sambil memberitahukan Beru mengenai dirinya yang sudah bersiap untuk memasuki tempat tersebut. Lalu saat Beru menanyakan, bagaimana dengan Guild Hyena, Suho pun langsung bertindak menghancurkan
menghancurkan sebuah kamera CCTV menggunakan skill rules authority sambil kembali memberitahukan Beru kalau semua hal pasti ada jalan. Dan jika kita melakukan ini, tidak akan ada bukti. Apa aku benar? Setelah mengatakan itulah, Suho langsung bergerak berjalan maju ke tempat tersebut. Akan tetapi ketika dirinya melihat dengan adanya sebuah kabut berwarna biru, ia pun menanyakannya kepada Funks Monarch. Apa Dungeon Field Type biasanya memiliki kabut sebanyak ini? Funks Monarch pun menjawab bahwa kabut tersebut berasal dari sihir outer space. Kabut ini memaksa dimensional barrier untuk hancur dan membuat celah di dunia ini. Karena kabut itu, sanktuari tempatku berada hanyut melalui celah itu dan berakhir terhubung dengan bumi. Makhluk dari outer space menggali lubang besar dimensi kami untuk mengirim pasukan mereka masuk. Itu karena semakin banyak magic power yang mereka miliki, mereka akan semakin terpengaruh oleh pergerakan antara dimensi. Mendengar hal tersebut tentu membuat Suho kembali bertanya, jadi maksudmu itu akan membutuhkan waktu agar yang kuat tiba di sini? Tepat saat itu juga ketika Suho mengatakan, aku hanya perlu naik level, kan? Pada saat itulah munculnya beberapa jenis monster berbentuk monyet dengan adanya nama berwarna jingga. Akan tetapi saat Funks Monarch mengeluarkan dirinya dari arah belakang Suho, sambil berkata akhirnya waktunya untuk menunjukkan kekuatanku. Entah kenapa Suho memberitahukan kalau dirinya takkan Suho gunakan sebagai senjata. Lalu saat dirinya kembali menanyakan, apa? Pada saat itulah Suho langsung bergerak melancarkan serangan yang berawal dari serangan pemukulan. Serangan penendangan sambil mengaktifkan skill Ruler's Authority yang membuat monster monyet tersebut tak berdaya sama sekali. Bahkan di momen itu juga ketika Suho sudah memegang Funks Monarch, terjadilah serangan penebasan beruntun ke segala arah sambil mengaktifkan skill Storm Slash yang terlihat hanya dengan sebuah kilatan dan tekanan angin yang begitu kencang. Beberapa menit kemudian, setelah Suho berhasil mengalahkan semua monster monyet, pada saat itulah ia langsung bergaya sambil mengatakan, mendapatkan alat melalui Shadow Extraction adalah gaya bertarungku yang baru. Kemudian, saat Beru begitu terharu melihat kekuatan monark kecilnya, di momen itulah Funks Monarch juga sempat berkata-kata tapi di dalam benaknya. Jadi ini adalah kekuatan dari keturunan Shadow Monarch. Semakin banyak musuh, pertarungannya menjadi semakin lama. Dia bertambah kuat menggunakan mereka yang dia bunuh. Jika begini terus, kami mungkin akan kalah di peperangannya. Bahkan bertepatan dengan momen itu juga, terlihatlah dengan beberapa pasukan Shadow Soldier-nya yang membuat dirinya menyadari jika stat intelligence meningkat, maka ia bisa mengatasi 5 Shadow Soldier. Namun ketika Beru mengatakan itu bukan apa dibandingkan jutaan prajurit monark yang agung, di momen itulah Suho langsung dibuat begitu kesal hingga langsung menyuruh Beru untuk diam. Setelah beberapa jam kemudian, yang dimana Suho bersama Beru dan Fence Rakan sudah sampai di tempat sanctuary yang dianggap oleh Funks Monarch sebagai tempat yang dimana menuju sebuah gate, terlihatlah dengan orang-orang berada di sana, yang membuat Suho tak percaya kalau ada orang yang masih bangun di jam tersebut. Tak lama kemudian, datanglah sebuah mobil menuju mereka dengan adanya pria dan wanita, yang seakan-akan seperti kasus penculikan. Melihat momen tersebut, tentu membuat Suho begitu dikejutkan, hingga langsung bertanya-tanya kepada Beru. Beru, apa saat ini aku benar-benar sedang menyaksikan skenario penculikan manusia? Beru pun menjawab sepertinya begitu, monark muda. Saat ini kita masuk tanpa izin, jadi sebaiknya tidak mengambil tindakan. Akan tetapi ketika Beru mengeluarkan perkataan terakhirnya dengan menyuruh Suho agar tidak bertindak, pada saat itulah Suho tiba-tiba menghilang dari sampingnya, yang membuat Beru begitu kaget hingga kembali berkata-kata. Ayahnya, seorang detektif kejahatan kejam, kakeknya, pemadam kebakaran legendaris, dan Sung Suho umur 21 tahun yang tumbuh sembari melihai mereka. Alhasil, ketika pria tersebut merasakan dengan adanya hawa angin, hingga langsung menolehkan pandangannya ke belakang, terlihatlah dengan Suho yang sudah bersiap melancarkan serangan tendangan sambil berkata-kata. Mereka semua memiliki kebiasaan untuk bertindak begitu mereka melihat ketidakadilan. Tepat saat itulah Suho berhasil melancarkan tendangan yang berada tepat di mukanya, yang bahkan langsung dibuat terhantam ke tanah sampai pingsan tak berdaya. Melihat momen itu tentu membuat pria yang berada di sana langsung dikejutkan. Tapi ketika pria botak tampak begitu kesal, sampai langsung menanyakan kepada Suho dengan mengatakan, "Siapa kau bajingan?" Pada momen itulah, Suho tiba-tiba menyadari kalau tubuhnya bergerak secara sendiri. Bahkan ia juga menyadari kalau menginvasi wilayah guild lain itu termasuk ilegal. Maka dari itu ia pun tampak begitu bingung karena tak tahu dengan apa yang ia akan lakukan. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video anime Solo Leveling Ragnarok season fullnya kali ini.
Untuk episode selanjutnya, Mimin akan upload secepatnya ya. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, like, dan komen sebagai support dan dukungan untuk saya di channel ini.